Halo guys, kami dari kelompok 3 ingin membahas teori administrasi publik dalam pemerintahan daerah ya guys. Nah sebelumnya saya ada 3 panitia. Yang satu saya Muhammad Salman Faiz, 2 Muhammad Dafi Alfarizi, dan 3 Afrizal. Oke, gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke video intinya aja. Oke guys, sekarang saya mau membahas definisi dalam pemerintahan daerah ya guys. Pemerintahan daerah adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, administrasi pemerintahan daerah mencakupi berbagai aspek seperti pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pelayanan publik, pengaturan tata keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah guys, adapun tujuan dari pemerintahan daerah yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Administrasi pemerintahan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program dan kebijakan publik. Nah, terus ada tugasnya nih guys, tugas dari pemerintahan daerah yaitu bertugas melaksanakan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan, penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan, kerjasama daerah, dan pertahanan. Nah guys, adapun pengertian pemerintahan daerah ntar dibaca oleh teman saya, Dev. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 UUD nomor 32 tahun 2004. Nah, ada juga nih guys pertimbangan yang mendasari pemerintahan daerah. Yang pertama tuh ada pertimbangan kondusif situasional. Yang kedua tuh ada pertimbangan sejarah dan pengalaman berpemerintahan. Nah, yang ketiga pertimbangan politis dan psikologi. Yang keempat pertimbangan teknis dan pemerintah. Nah, adapun pembentukan daerah. Pembentukan daerah ada 2 macam, yaitu penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan. Yang kedua, pemekaran dari suatu daerah menjadi 2 daerah atau lebih yang dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 4 ayat 3 dan 4 nomor Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Nah guys, adapun kegiatan dari pemerintah daerah yaitu perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan itu menghasilkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua itu ada pelaksanaan tugas administrasi berdasarkan atas kebijakan yang telah dirumuskan. Penggunaan dinamika administrasi, pimpinan, koordinasi, pengawasan, komunikasi, dan kondisi yang menunjang. Nah, ada juga ciri-ciri penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Ada 4 macam nih. Yang pertama berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua berdasarkan keputusan politik yang dibuat oleh badan yang berwenang. Dan yang ketiga dalam pengaturan organisasi bersifat birokratis. Dan yang keempat berdasarkan prosedur kerja yang ditetapkan dalam peraturan. Dalam video kesimpulan ini dalam administrasi dalam pemerintah daerah adalah 1. Dalam era reformasi konsep desentralisasi lebih menguat. Hal ini ditandai dengan berlakunya UUD nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi UUD nomor 32 tahun 2004. 2. Kebijakan ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi. Meskipun demikian dalam implementasinya ternyata belum benar dapat mewujudkan otonomi daerah. 3. Sebagai besar putusan pemerintah telah diserahkan kepada daerah disertai dengan dukungan fiskalnya, tetapi pengolahannya belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Hal ini diantaranya terlihat dari fenomena tingginya political funds yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses demokrasi di daerah, sementara di lain pihak terdapat fenomena masih rendahnya tingkat pendidikan, angka kemiskinan di daerah-daerah, masih rendahnya indeks pembangunan manusia, dan terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan berbagai daerah. Oke guys, demikian dari kelompok kita. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. See you guys. Assalamualaikum.